Yang merah Facebook kan? Yang merah Facebook, fanpage yang Ini Instagram. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman, sahabat Rosvi, mitra NASA juga. Hai, apa kabar? Kita ketemu lagi siang ini seperti Rabu ini seperti Senin kemarin, gitu maksudnya. Kita akan live 30 menit ke depan. Kita akan ngobrolin tentang Rosvi. Kita akan jawabin pertanyaan yang ditanyain sama sahabat Rosvi di sosial media, dari Instagram dan juga Facebooknya, fanpage-nya Rosvi. Udah gitu kita akan baca-baca testimoni ya. Pokoknya ada juga yang di pertanyaan yang udah dikumpulin sama admin juga nanti akan aku jawab ya, beberapa gitu. Jadi kita akan ngobrol seperti biasanya. Tetap seperti kemarin ada 10 box Rosvi yang akan dibagikan untuk 3 orang penanya. Udah gitu nanti juga yang testimoni juga akan dapat, sama yang juga buat yang akan yang nge-share ulang siaran kita siang ini juga bakal dapat box Rosvi. Jadi akan selalu kalau aku live tuh bakal ada 10 box Rosvi yang akan dibagikan. Jadi cepet-cepetan terus di-share terus, diundang terus teman-temannya buat nonton kita live siang ini, karena pasti akan bermanfaat juga tuh buat para mitra, buat customer sahabat Rosvi juga yang lagi gunain Rosvi. Kita nunggu biar ramai dulu, udah mulai pada absen, yang biasa udah live udah pada langsung absen. Dari Mojokerto, Jakarta halo, dari Cikarang juga Mbak Lina sudah hadir. Kita tunggu sampai udah ramai dulu, kita baru bahas ya. Sambil nungguin, aku mau jawab-jawab beberapa pertanyaan yang udah dikumpulin sama admin juga. Buat siang ini, oke kita mulai ya. Sambil nunggu, kalau yang mau nanya di sosial media langsung boleh ditanyain juga ya. Dok, apakah benar konsumsi paracetamol dapat mempengaruhi kesuburan? Secara klinis tidak ada hubungannya, karena emang yang penting kan paracetamol itu kan diminumnya pada saat demam untuk penurun panas. Jadi ya emang buat turunin panas, nggak ada hubungannya sama kesuburan sama sekali. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara merencanakan kehamilan meski periode menstruasi tidak teratur? Yang pasti kalau siklus mensnya nggak teratur gitu kita agak susah tuh kasih tahu tentuin siklus suburnya. Memangnya beberapa ya sebaiknya emang dirapihin dulu siklus menstruasinya dengan cara menurut Rosvi salah satunya, atau periksa ke dokter juga untuk pastiin kondisi telur dan juga rahimnya baik-baik aja. Setelah itu nanti akan bisa untuk program. Yang pasti bisa aja dilakukan, tapi ya paling ikhtiar yang paling gampang sebenarnya adalah minum Rosvi untuk stabilin hormonnya, untuk benerin siklus menstruasinya biar ketemu juga dulu, baru bisa lebih efektif programnya kalau udah ketahuan siklus suburnya gitu ya. Yeay, Taiwan hadir, Jambi hai. Terus di Instagram juga udah mulai pada rame. Oke, biar pada masuk dulu ya, aku lanjutin dulu ya. Apa saja kebiasaan cewek kekinian yang bisa berpengaruh besar terhadap kesehatan Misfi? Kebiasaan cewek semuanya sama sih, mau kekinian mau enggak ya. Rata-rata yang bisa bikin akhirnya jadi gampang keputihan, jadi sering menstruasi juga nggak lancar, biasanya pasti akan habit yang paling sering tuh yang bikin jadi ISK, apalagi seringnya gitu ya, pasti adalah kurang minum sama suka nahan pipis. Itu yang cukup jadi banyak keluhan untuk jadi ISK atau mau jadi keputihan. Jadi emang kalau buat cewek-cewek, buat ibu-ibu juga ya, kalau punya anak cewek di rumah harus dikasih tahu jangan sering nahan pipis. Minum air putih juga banyak karena nanti bisa bikin infeksi, bisa jadi keputihan gitu ya. Lanjut pertanyaan yang belum, aku akan cari pertanyaan yang nggak sering ditanyain, yang udah sering dibahas nggak aku bahas, jadi biar baru terus ya. Tubuh menggigil saat PMS, mengapa bisa begitu? Jarang sekali, tetapi ada. Itu berhubungan sama hormonal, atau emang dia lagi drop aja gitu ya, karena kan lagi mens tuh kan ngeluarin darah yang cukup banyak juga. Kalau emang kita lemes, kita dehidrasi ya kita bisa jadi kayak agak demam gitu, tapi sangat jarang, hampir nggak ada yang seperti itu. Dok, bagaimana mendapatkan produk Rosvi yang original? Kalau akhirnya order Rosvi di Mitra NASA atau langsung ke sosial medianya Rosvi yang
yang sekarang kita lagi live gitu ya, ya insya Allah pasti akan dapat original gitu. Apakah emang udah ada yang KW-KW-nya? Aku kayaknya juga enggak sih. Maksudnya sudah pasti bisa digaransikan kalau emang lewat, karena Rosvi ada satu produk dari NASA, jadi kalau emang ordernya juga di stokis gitu ya udah pasti akan dapat yang benar, yang original gitu. Terus kenapa ya dok setelah lepas KB implan Januari kemarin saya haidnya tidak berhenti keluar, kadang darah gumpulan kecoklatan sampai tidak bisa sholat, bagaimana solusinya dok? Ini salah satu yang sering banget udah kita bahas, pasti akan berhubungan dengan hormonal yang hormonal yang tidak seimbang. Jadi memang beberapa ada yang efek dari pemakaian KB jangka panjang, bisa saja menstruasinya jadi terganggu walaupun tidak semua. Gimana caranya ya konsumsi Rosvi pada saat tidak mens, jadi biar si tadi sisa yang keluar itu bisa lebih bersih ya di menstruasinya, jadi nggak makin panjang siklus menstruasinya, jadi bisa lebih nyaman. Intinya seperti itu. Jakarta Selatan hadir. Dok, Mbak Eni mau nanya, pakai KB yang 3 bulan minum Rosvi habis 1 box tapi tetap belum bisa haid dok, kenapa ya? Terusin dulu. Setiap orang beda-beda, ada yang 1 box, ada yang bahkan beberapa saset, ada yang 2 box. Yang pasti nanti dievaluasi lagi. Coba dulu 1 box lagi atau sampai box ketiga, nanti dievaluasi. Kalau belum juga saran saya emang ke dokter, di make sure dengan USG. Semua kalau nggak ada keluhan ya lanjutin. Kalau emang ada keluhan nanti dilihat sama dokter, pasti akan dievaluasi juga. Kita lanjut dulu, apalagi nih, kenapa ya dok saya sering mengalami nyeri panggul dan apa menurut penyebab paling umumnya? Nyeri panggul umum banget, semua banyak penyakit gara-gara nyeri panggul, masih banyak kemungkinannya karena tidak khas. Nyeri panggul bisa berhubungan dengan emang nyeri panggulnya pas kapan, pas menstruasi aja, pas enggak juga berhubungan sama, bisa area situ kan ada ginjal, ada pada saat menstruasi, ada organ-organ lain juga ya. Kalau cuma nyeri panggul doang nyebutinnya ya saya nggak bisa jawab karena itu terlalu awam ya, harus lebih spesifik pertanyaannya. Kita lihat lagi, Lombok hadir dok. Hai Lombok, selamat siang dari kota Palu. Halo Palu. Fitriani, dok setiap mau haid di area vagina gatal itu bahaya nggak dok? Itu berhubungan sama hormon ya, beberapa seperti itu, atau juga berhubungan sama keputihannya juga karena kesehatan areal vaginanya. Biar nggak gatal pada saat haid, boleh minum Rosvi 1 hari 2 kali, tapi tidak pada siklus menstruasi. Jadi kita evaluasi di menstruasi berikutnya seperti apa, sudah berkurangkah gatalnya, sudah lebih baikkah pada saat mensnya dan lain-lain. Itu ya. Parman, pengalaman kakak ipar saya minum Rosvi di badan terasa enteng dan segar, alhamdulillah. Oh ini Lina Nasa di Instagram nih, testis setelah minum Rosvi suami makin lengket berasa pengantin baru, alhamdulillah. Mbak Lina Nasa, terima kasih udah share tentang testimoninya. Vita Anggreni Jakarta Selatan hadir di Instagram juga udah mulai banyak. Kita lihat lagi, Mbak Hurni Nasa, siang NTB hadir, halo NTB. Lanjut lagi dulu ya ke pertanyaan admin ya. Nanti kita akan bahas corona juga tuh, ada yang nanya corona nanti ya. Terakhir aku akan bahas. Apa saja kemungkinan penyebab menopause dini dan cara mengatasinya? Menopause dini. Aku agak kurang tepat kalau bilang istilahnya menopause dini. Sebenarnya menopause ya menopause aja. Kalau menopause itu namanya pre-menopause, siklus sebelum masuk ke menopause itu namanya pre-menopause. Atau ada berapa yang mau bilangnya menopause dini. Pre-menopause itu cuma persiapan untuk ke menopause, adaptasi tubuh untuk kondisi nanti menopause. Setiap orang kan beda-beda dan nggak ada cara mengatasi juga. Kalau emang hidup sehat, hormonalnya bagus, maka menopause-nya datang di usia-usia yang memang sudah seharusnya 50-an, 60-an gitu ya. Tapi biasanya 47, 48, 49, 52 itu mulai rendet-rendet, itu orang bilangnya premenopause. Walaupun juga ada sih tapi jarang, 60-an masih lancar, ada tapi jarang. Rata-rata biasa 40-an ke atas, 45 ke atas sudah mulai premenopause, 55 ke atas udah pasti nanti akan masuk ke siklus menopause-nya. Minum Rosvi boleh nggak di jeda-jeda itu? Boleh banget minum Rosvi untuk akhirnya merapihkan siklus menstruasinya. Jadi pas menopause-nya juga datangnya pada saat yang tepat gitu, dengan yang sehat. Jadi pasti biasanya kalau yang seharusnya 45 harusnya masih lancar tapi rendet-rendet, minum Rosvi mungkin jadi
tetap lancar ya berarti bukan berarti dia nggak menopause, bukan, tapi emang seharusnya dia masih lancar, cuman jadi fase yang mulai sedikit-sedikit itu dimaksimalin sama Rosvi, dikeluarin total, jadi pada saat menopause-nya datang pada saat yang tepat dengan tidak banyak keluhan yang aneh-aneh, intinya gitu, tidak ada benjolan, tidak ada yang lain-lain karena dalam kondisi yang sehat, intinya gitu ya. Jadi nggak ada yang bisa bilang bagaimana cara mengatasi ya, kalau karena namanya menopause itu ya sudah sewajarnya akan terjadi gitu, jadi tinggal waktunya aja. Yang penting pada saat menopause dalam kondisi organ reproduksinya dalam kondisi yang sehat gitu. Terus di sini udah ada yang nanya lagi. Oh ada. Dok, untuk usia 12 tahun bolehkah minum Rosvi karena keputihan, dok? Mamoza Aziza. Aku selalu bilang kalau sekarang itu pertama tuh suka pada nanya kapan waktu yang tepat untuk minum Rosvi. Orang minum Rosvi pada saat reproduksi udah aktif, at least paling nggak sudah menstruasi yang rutin gitu. Karena beberapa kondisi juga anaknya itu bukan menstruasi, jadi harus dipastikan kayak misal hari ini keluar flag, besok flag lagi, off. Nah lihat di bulan depannya keluar lagi dalam waktu yang sama apa enggak. Kalau keluar juga berarti itu emang dia udah beneran itu darah menstruasi. Kalau emang sudah begitu 12 tahun, kalau emang sudah mens dan beneran ada keputihannya, silakan dikasih minum. Tapi kalau di bawah itu dan cuma flag sekali ya sebaiknya jangan dulu aja gitu. Karena aku nggak bisa patokan usia, sekarang itu makin kesini usia pertama kali menstruasi di setiap wanita muda itu beda-beda, jadi kita mesti lihat masing-masing karena berhubungan dengan kebutuhan stresnya juga, aktivitas lingkungan itu bikin jadi kecenderungannya sekarang makin muda untuk pertama kali menstruasinya. Assalamualaikum Mbak Anissa, selamat siang dok, mau tanya kalau ada benjolan di mana nih, belum lanjut, Instagramnya keputus, nanti kita tungguin ya. Di mana tuh benjolannya? Mbak Dia Ayu, alhamdulillah terima kasih Rosvi, setelah saya mengkonsumsi Rosvi selama 1 tahun ke depan ini keputihan menghilang. Dulunya keputihan parah sampai menguning kental warnanya dok. Setelah minum Rosvi sekarang bebas keputihan, suami senang katanya makin rapat. Terima kasih Rosvi, sama-sama. Cuaca kurang mendukung dan sinyalnya pun ikutan hilang-hilang mulu dok. Oh semangat, semoga cepat lancar lagi sinyalnya. Tanya Rika, Dokter Yusri, saya konsumsi Rosvi sejak anak usia 6 bulan dan saya mulai haid juga sejak anak usia 6 bulan dengan tanggal yang haid sama sampai usia 12 bulan. Setelah itu sampai sekarang saya haid selalu maju dok. Biasanya maju 2-4 hari. Apakah itu wajar dokter? Wajar, yang penting gak ada keluhan lain. Kalau cuma maju mundur seminggu 2 minggu masih gak apa-apa. Yang penting lancar setiap bulan, tetap menstruasi ya. Terus cari lagi di bawahnya. Siang dokter Irawin, dok untuk kasus tuba falopi tersumbat apakah bisa minum Rosvi? Wow, saya mesti lihat gambarnya seperti apa penyumbatannya. Tapi kalau minum Rosvi boleh banget ngebantuin untuk mempercepat atau paling nggak mencegah untuk sumbatannya jadi lebih buruk gitu. Jadi karena Rosvi di sini sebagai menstabilkan hormonal, sumbatan itu salah satunya, penyebab juga bisa jadi hormonal yang tidak balance, jadi menstruasinya biasa jadi nggak lancar, jadi ada sumbatan juga. Dan juga sumbatan itu kan pasti akan bikin radang, ada proses peradangan di sana. Dengan minum Rosvi membantu untuk proses peradangan itu bisa lebih cepat rilis, cepat sembuh. Jadi kalau pertanyaannya boleh minum Rosvi apa enggak, boleh, silakan minum Rosvi. Nanti akan nanti membantu untuk hanya penyumbatan itu bisa lebih cepat, paling nggak tidak makin buruk gitu. Mau kasih testimoni Mbak Eli Alisa Nasa, dok kemarin saya kalau haid selalu sakit perut, lemes, badan sakit, alhamdulillah setelah minum Rosvi sakitnya hilang, badan terus enteng dan perut yang bagian bawah pusar tidak sakit lagi dan keputihannya yang juga berkurang, alhamdulillah. Ada dari Surabaya juga nih Mbak Umaya, siang dok aku Surabaya dok, haid saya dulu biasa aja tapi setelah konsumsi haid saya jadi banyak dan agak menggumpal dok, agak kehitaman, kenapa ya dok? Oke, sudah berapa lama minum Rosvinya? Apakah ada keluhan lain? Kalau emang seperti ini, terusin aja dulu. Nanti kalau sudah bersih, lama-lama kalau udah lebih lancar, menstruasinya siklusnya udah bagus, nanti bisa lebih baik. Jadi kalau baru 1 box, coba 2 box, 3 box dulu evaluasi. Kalau bisa sih, kalau keluhannya masih sama, better memang di make sure sekalian dengan USG ke dokter ya. Dilihat apakah ada gangguan atau keluhan lain juga. Bogor absen dok, hai.
Gianti, dok tanya setelah suntik KB selama 1 tahun setelah lepas KB, kok katanya kandungan sudah clean dan nyampe sekarang belum punya keturunan. Bagaimana ya dok solusinya, sudah 7 tahun ini pernikahan? Oke, sering banget juga nih yang suka nanya kandungan kering. Aku agak nggak bisa mencerna dengan baik kandungan kering itu maksudnya yang gimana, kecuali kalau saya lihat USG atau ngobrol sama objinnya apa hasilnya. Biasanya sih karena memang telur yang tidak kondisi baik gitu, itu yang harus dibikin bagus. Biasa banyak cara dengan minum obat, salah satunya untuk mancing hormonnya bisa lebih baik lagi, lebih aktif. Dengan Rosvi juga punya fungsi yang sama, membantu untuk hanya menstabilkan hormon. Jadi boleh dicoba juga dengan ikhtiar dengan Rosvi untuk sehari 2 kali saset untuk hanya tujuan tersebut. Nanti kalau 1 box 2 box habis, coba di USG lagi, diperiksa lagi. Mau digabungin sama obat dokter boleh nggak? Boleh aja, karena Rosvi bersifat suplemen. Rosvi itu bukan obat, jadi boleh banget di mix dengan obat dari dokter. Itu ya. Testi Anissa Kurlilah. Ponakan saya sebelumnya di MISFI ada benjolan segede biji salak, saat ditekan sakit saat pipis dan juga haid. Setelah minum Rosvi habis 2 box benjolan hilang. Haid mulai teratur dan juga tidak sakit menjelang haid. Gatal-gatal pun menghilang. Ini lanjut Rosvi box ketiga, ikhtiar mau promil. Ih, seneng dengernya. Selamat ya Mbak Anis Kurlilah, salam juga buat ponakannya. Semoga program hamilnya lancar juga ya. Oke, kita ke Instagram dulu. Ada Mbak Vita Anggra ini. Assalamualaikum dok, mau tanya ada konsumen minum Rosvi langsung haid, padahal kemarin 4 hari lalu baru haid sebelum minum Rosvi. Apakah itu normal? Oh, berarti ini asumsinya emang menstruasinya nggak lancar aja. Jadi mungkin sebenarnya itu masih dalam satu fase dia mens gitu. Rosvinya boleh berhenti, nanti dicoba lagi di next cyclus, di next month-nya minum lagi, nanti dilihat menstruasinya keluarnya di beberapa hari yang mana, seminggu, 5 hari, 7 hari, nah itu yang di-keep sebagai waktu menstruasinya. Gitu ya. Hidayah Syauki di Instagram. Assalamualaikum dok, kalau minum Rosvi tapi fokus ke payudara, bener nggak sih dok? Memang benar ada beberapa efek juga yang ngerasain payudara jadi makin kencang, makin sehat gitu ya. Boleh-boleh juga diminum kan, kencangnya payudara apa segala macam itu juga berhubungan sama hormonal. Jadi juga salah satu efek dari hormonal balance juga kan lebih fit, lebih kece, nggak apa-apa. Terus buat yang ibu menyusui, kalau minum Rosvi boleh aja selama memang tidak mempengaruhi produksi ASI-nya. Kalau emang minum ini suplemen apapun sih berhubungan juga, kalau minum tiba-tiba ASI jadi nggak lancar dan ada ya keluhan lain, maka sebaiknya diberhentikan dulu gitu. Terima kasih, sama-sama. Terus Banyumas hadir. Hai, mau tanya dok, umur 35 tahun bagi wanita apa memang susah untuk hamil lagi? Emang itu bukan usia yang bilang lagi fit banget, karena usia untuk hamilan bagus tuh ya pasti produktif, telurnya masih oke 325 sampai ya di bawah 35 lah gitu. Kalau 35 ke atas tuh jumlah telurnya memang tidak sebanyak di masa usia 20-an. Maka itu, tapi ya banyak juga yang berhasil gitu, tergantung dari sperma suaminya juga, kondisi fit tubuhnya juga dari ibunya. Jadi sebaiknya emang fokus minum Rosvi buat lebih support hormonalnya lebih baik, harapannya telurnya jadi lebih bagus, jadi program hamilnya bisa lebih lancar gitu ya. Pekanbaru hadir, Riau hadir, hai. Citerep Bogor hadir, Tangerang Selatan, halo. Aku ke bawah-bawah deh, karena ternyata di bawah udah banyak juga. Cikarang Bekasi hadir, Malang hadir. Gimana kabarnya dokter Yusri? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya dok. Amin, makasih. Samarinda hadir, Tangerang, halo. Ini Blitar juga hadir. Terus dok, kalau ada riwayat operasi tumor daerah perut ngaruh nggak sih ke kesuburan? Misalkan minum Rosvi, aku nggak tahu itu riwayat operasi tumornya letaknya di perut area sebelah mana organnya gitu ya. Semoga sih kalau bukan di area reproduksi ya pasti pengaruh ke kesuburannya kecil, karena kalau kesuburan kan berhubungan sama hormonal, jumlah telur dan lain-lain. Minum Rosvi boleh banget, bukan untuk Rosvi buat nanti si tumornya yang di area perut, tapi lebih kepada lebih sehat aja reproduksi wanitanya, area reproduksinya gitu ya Mbak Dewi ya. Ke bawah lagi dok, Nasa Tangerang, dok konsumen saya ada yang minum Rosvi baru minum sekali perut langsung sakit dan periksa ke dokter katanya gara-gara minum Rosvi. Wow, sampai dirawat di rumah sakit, soalnya sampai nggak bisa jalan, perutnya sakit, katanya dulu ada riwayat asam lambung. Lah itu kan bukan karena Rosvinya, emang dia udah punya riwayat asam lambung, mungkin juga minum Rosvinya karena belum sarapan. Sebenarnya bukan Rosvi aja, minum suplemen, minum obat apapun kalau yang punya riwayat asam lambung dan
perutnya lagi kosong ya pasti akan gastritis ya, pasti akan mual, muntah yang berlebih. Jadi sebenarnya tidak hanya Rosvi tapi semua konsumsi suplemen atau obat yang diminumnya bukan dengan aturan harus sebelum makan, setelah makan ya sebaiknya memang diminum pada saat lambung tidak kosong. Karena biar apa? Biar asam lambungnya tidak bereaksi dengan suplemen atau obat yang diminum untuk yang riwayat asam lambung tidak kumat gitu ya. Emang dia udah punya sakit lambung gitu, bukan karena Rosvinya. Mungkin dokternya juga tidak mengedukasinya tidak pas, jadi takutnya jadi seperti itulah, mispersepsi aja. Indria Galuh, Turen Malang hadir, hai, Padang juga hadir, halo. Rosvi memang luar biasa, banyak konsumen yang menyatakan puas setelah minum Rosvi, baik keputihan jadi normal, bahkan yang promil juga berhasil. Rosvi memang mantap, Mbak Mas Duyanto KP. Terima kasih Mas sudah sharing testimoninya. Aku ingetin lagi untuk yang nonton siang ini, yang nge-share ulang video ini atau testimoni atau kasih pertanyaan, bakal ada 10 box Rosvi yang akan dibagikan sama saya dan tim. Jadi keep aktif dan resharing juga untuk nanti bisa lumayan loh, 10 box satu orang satu-satu tuh kalau emang ada konsumsi rutin kan lumayan. Budget buat beli di minggu ini jadi nggak ada ya kan. Ya dong, kita bacain lagi ya. Alfanya Sopanasa Palu Barat. Alhamdulillah saya ibu menyusui dok, saya juga minum Rosvi. Alhamdulillah ASI tetap lancar, malahan makin banyak. Yeay. Tuh udah ada yang ngobrol ngasih testimoni langsung buat yang telinganya payudara ya dengan Rosvi hubungannya gimana tuh. Mbak Alfanya justru pada saat lagi ASI-nya lebih lancar. 55 Rosvi emang top dok, konsumen dan mitraku pada bilang puas, keputihan hilang dan badan jadi bugar. Terima kasih Rosvi, sama-sama. Di Instagram Vitakul Rofiana dok, konsumen saya ada yang minum Rosvi tujuannya biar subur, berharap hamil juga karena sering lihat testimoni jadi tergiur dan akhirnya dia beli. Sudah habis 2 box malah mensnya menjadi tidak teratur. Wow, kok bisa gitu? Coba diterusin dulu, minum lagi, udah gitu sambil di USG. Dilihat apakah ada keluhan lain, karena menstruasinya tidak lancar tuh hubungannya macam-macam, bisa aja ada berhubungan sama miom, berhubungan sama kista gitu ya, dan lain-lain gitu. Jadi harus di make sure dulu. Yang pasti kalau minum Rosvi seharusnya kerjanya adalah menstabilkan hormonal, jadi justru menstruasi jadi lancar gitu ya. Terus Jakarta Selatan hadir. Terima kasih darahnya dok, bismillah rutin Rosvi, alhamdulillah. Jakarta Selatan udah tadi. Terus Erlinda Herbalis, aku mau kasih testi dari customer aku kena kista dan udah lumayan gede. Alhamdulillah setelah ditelateni dan minum Rosvi dan kurkum selama seminggu sudah banyak perubahan. Kistanya pun mulai gugur dan sekarang sudah gak merasakan sakit lagi. Terima kasih Rosvi, sama-sama. Dok, saya pakai KB implan, haid tidak lancar, tidak haid sama sekali setelah nifas. Solusinya apa ya dok? Beberapa emang ada punya kondisi seperti itu. Boleh minum Rosvi sehari 2, nanti kita evaluasi lagi. Seharusnya harapannya bisa habis itu jadi lancar haidnya ya. Seperti itu. Berapa menit lagi kita? Oke, aku masih punya 10 menit lagi. Jadi aku baca lagi dulu ya. Lampung, hai Lampung. Padang sudah tadi ku bacakan. Coba kita ke Instagram dulu. Adakah lagi? Ke atas dulu ya, siapa tahu udah banyak yang ke scroll ke atas. Halo dokter, katalog NASA Palembang, mau kasih testi dong. Kata suami aku seperti gadis lagi setelah rutin konsumsi Rosvi. Alhamdulillah. Apakah dengan mengkonsumsi Rosvi bisa menunda menopause dini? Tadi kita udah bahas di paling awal banget, itu bukan berarti jadi menunda, tetapi memaksimalkan premenopause-nya. Jadi pada saat menopause benar-benar dalam kondisi yang tepat dan sehat. Gitu ya Mbak Ira Laninara. Hai Mbak Ira. Nana Momok 17. Mau tanya dok, kalau haid keseringan gak nyampe 28 hari udah haid, apakah tanda-tanda kemandulan? Gak ada hubungannya, itu emang siklus dari menstruasinya aja ya yang cukup pendek. Selama gak ada keluhan lain sih gak apa-apa. Boleh minum Rosvi untuk akhirnya bisa bikin lebih sehat. Gitu ya. Instagram ada lagi. Oh tadi udah. Ina Dwi, alhamdulillah dok saya minum Rosvi sudah tidak keputihan padahal habis 2 box. Terima kasih. Sama-sama. Selamat. Mbak Tati Kurniawati di Malang hadir.
Erlinda, Dokter Yusri semoga sehat selalu dokter. Terima kasih. Madura hadir. Mau ngasih testimoni nih Mbak Kaila Arisa Fitriani. Kemarin saya pribadi sebelum minum Rosvi kalau haid selalu sakit dan sudah USG juga hasilnya baik-baik. Alhamdulillah setelah minum Rosvi rutin luar biasa banget. Haid sekarang tidak sakit lagi. Alhamdulillah. Indria Galuh dok, saya pakai KB implan, haid tidak lancar, tidak sama. Oh tadi udah. Oke, sebelum aku nanti lupa lagi, aku mau nge-share karena tadi juga ada beberapa pertanyaan, dok kalau minum Rosvi sama corona gimana? Aku harus kalian mengupdate layaknya seperti dokter lainnya juga, kita harus men-sharing info update corona ke teman-teman di mana aja, ke masyarakat gitu ya. Untuk sahabat Rosvi, Mitra NASA juga aku mau share. Sebenarnya corona virus ini bukan yang pertama, karena kalau kita tahu flu burung, flu Singapura itu juga corona. Jadi ibaratnya ini adalah juniornya gitu ya. Kalau yang udah senior udah pernah rilis, kita udah pernah tahu flu burung, flu Singapura, bahkan itu sebenarnya tingkat kematian lebih besar, 30% ke atas. Memang kalau untuk COVID-19 ini, corona yang 19, memang akhirnya untuk kematiannya memang lebih kecil gitu, di bawah, bahkan di bawah 10%, hampir 3% untuk apalagi yang usia yang imunnya nggak bagus, usia tua atau bahkan usia muda, si bayi dan anak. Tapi kalau kita yang dewasa gini, hopefully imunnya stabil sih, si coronanya tuh nggak akan kenapa-kenapa. Cuman kita bisa menjadi pembawa, si carrier, pembawa virus tersebut kemana-mana. Karena si virus corona ini walaupun tadi aku bilang kematiannya tidak terlalu besar dibandingkan senior-seniornya, tetapi penyebarannya cukup cepat, penyebarannya sangat cepat sekali. Dan dia berbentuk droplet, bukan airborne. Apa bedanya? Kalau airborne itu virus itu ada di udara. Kayak kita kalau kena cacar, chickenpox itu kan pasti kita kalau satu area, satu ruangan dan kita belum pernah cacar, pasti kita akan kena walaupun kita nggak bersentuhan karena virusnya ada di udaranya, di airborne. Kalau untuk corona, virusnya adalah bentuknya droplet. Droplet itu apa dok? Droplet itu dia nempel ke baju, nempel ke kunci, nempel ke logam, nempel ke lantai, nempel kemana-mana. Itulah kenapa kita harus sering tidak kontak, harus sering tidak salaman dulu, tidak kumpul di ruangan banyak-banyak orangnya. Biar apa? Biar akses untuk penyebaran si virusnya itu nggak kena ke kita gitu. Karena tadi balik lagi virus itu nempel, apalagi kita nggak cuci tangan, megang baju, megang apa, terus kita megang mulut, hidung gitu ya, dan mata, ya pasti virusnya akan masuk gitu. Karena virusnya yang sangat cepat dan sangat tidak bisa kita screening penyebarannya banget ini, maka itulah kenapa pemerintah nyuruhnya kita untuk berdiam diri di rumah atau self distance. Karena dengan self distance itu sebenarnya adalah kita memutus rantai penyebaran dari si virus. Biar apa? Kalau kita kebayang, kalau kita ke keramaian, ke sekolah, ke mall gitu ya, orangnya banyak, maka virusnya akan nempel kemana-mana dan itu bisa membahayakan penularan. Karena baik lagi yang aku tadi bilang, mungkin kitanya sehat tapi kita pulang ke rumah ketemu sama bayi kita, ketemu sama orang tua kita, justru mereka yang terinfeksi, kan kasihan. Jadi tolong banget yang di rumah, yang bisa memilih untuk tidak bepergian dan tidak aktivitas, ya sebaiknya di rumah. Kalau emang sudah tuntutannya harus bekerja di luar, sama seperti saya, seperti teman-teman Rosvi juga dan yang lain, maka pulang ke rumah harus dalam kondisi bersih. Apa caranya? Pulang ke rumah tuh cuci tangan, mandi, bila perlu ganti baju, baru aktivitas di rumah. Biar apa? Biar orang rumah juga tetap sehat gitu. Dan kalau yang sering tidak bepergian dulu, ya biar apa? Biar si virusnya itu diputus mata rantai virusnya, biar cepat. Kenapa di Indonesia nggak lockdown? Karena ya lockdown itu tidak murah. Kita bukan negara Amerika, Italia, Cina yang emang sudah punya fokus full dari negara untuk bisa kasih makan, kasih apa segala macam. Ya, jadi konyol juga kalau kita maksa-maksain pemerintah untuk bikin lockdown. Emang kalau kita lockdown, siapa yang mau kasih kita makan? Ya kan, banyak juga orang yang harus bekerja untuk bisa makan. Jadi kita punya cara yang cukup wise menurut aku, yang sudah dikasih ke pemerintah ke kita, maka silakan diikuti. Yang paling bodoh adalah kalau sudah disuruh diam tapi dengan sengaja pergi-pergi, malah dengan sengaja liburan. Nah itu malah justru percuma dong, di lockdown juga kalau akhirnya aktivitasnya masih seperti itu ya. Jadi kenapa akhirnya harus self distance di mana-mana diserukan gitu ya, karena emang kita harus bareng-bareng untuk memutus rantai dari si virus ini. Terus yang berikutnya lagi yang suka ada mitos dan fakta di lapangan adalah sabun dan hand sanitizer. Memang akhirnya paling the best adalah cuci tangan dengan sabun. Sabun aja gitu. Kalau emang takut sabunnya bikin kering, ya sabun yang banyak moisturizer, sabun bayi itu banyak moisturizer biar tangan nggak kering. Cuma hand sanitizer itu tetap tidak bisa mengganti fungsi utama dari sabun.
Tapi hand sanitizer itu hanya paling nggak meminimalisir, karena kita kan akan ribet sekali kalau langsung kamar mandi, apa cuci tangan, wastafel gitu kan, kita nggak selalu ada akses dekat dengan wastafel dan juga sabun. Jadi itulah fungsi hand sanitizer, mengganti dan meminimalisir, tapi tidak meminimalisir tapi tidak bisa mengganti fungsi utama dari sabun. Jadi tetap yang paling penting adalah habit adalah cuci tangan dengan sabun sesuai dengan langkah WHO ya, di depan, setelah itu nanti kiri kanan, sela-sela jarinya, setelah itu nanti habis itu kita di dalamnya gini dulu ya, habis itu ini terus dalam sini baru selesai. Itu yang penting gitu ya. Mau apa? Nyanyi dok, ada yang minta nyanyi. Hah? Ada yang minta nyanyi? Gak usah deh, kita kan lagi live. Nyanyinya nanti deh, besok kita nyanyi ya. Mana tadi yang minta nyanyi? Aku gak lihat. Di Instagram apa di Facebook? Di Facebook? Juga ada. Oh, di Instagram juga ada. Oke, gitu kurang lebih. Nanti aku akan selalu update juga nih buat tentang coronanya ya, karena juga takutnya merasakan teman-teman sahabat Rosvi juga. Jadi seperti itu. Semua kita berdoa biar cepat juga si pandemi pandemi corona bisa cepat selesai gitu ya. Masih aku bacain dulu yang tadi belum sempat kebaca. Yulia Herbalis dari Lombok, halo. Duren Sawit Muslika, hai. Ada Tointa Ajeng juga, Mimi Kusna, Krisna Salsabila, Nur Andini, Weti Rukmana, Sulistioningsi, Sofia Rizka dari Magetan, Erlinda, semua ya. Pokoknya yang nggak sempat aku jawab di sini tetap masih ada sahabat di grupnya Rosvi di Facebook, grup diskusi Rosvi, bisa ditanyakan di sana. Di sana ada Dr. Evi dan juga saya dan juga tim Rosvi secara semuanya. Jadi jangan khawatir, nggak akan ke-skip. Kalau di sosial media seperti ini biasanya pasti akan skip karena aku baca sepenglihatan aku. Jadi pasti banyak banget yang ke-skip, so sorry. Tetapi boleh ditanyakan ke grup, nanti bisa dijawab sama tim dan juga saya dan Dr. Evi gitu ya. Kita dan juga yang sudah testimoni, sudah nanya juga, sudah share, yang nggak aku baca bukan berarti nggak menang, tapi pasti akan dipilihin sama tim kok. Jadi punya kesempatan yang sama. Sedangkan kalau kita live terus gini kan bisa lebih tambah nih pengetahuan referensi. Jadi di grup diskusi tetap jalan, bisa aku jawab, di sini juga bisa tetap aku kasih edukasi terus. Jadi aku bisa tahu juga perkembangan dari teman-teman yang setiap harinya tuh seperti apa di lapangan tren untuk Rosvi-nya. Semoga bisa terus-terusan live setiap hari. Sementara sih Senin sampai Rabu aku akan live di jam 1 siang. Jadi nanti kita bisa saling ngobrol lagi, saling tanya lagi, dan selalu ada Rosvi yang dibagi. Jadi jangan lupa untuk selalu invite teman-temannya, share ulang juga, kan lumayan dapat Rosvi 10 box setiap kali live, kan lumayan banget. Gitu ya. Alianti Puspita nggak nyanyi ya dok. Nanti besok semoga aku bisa kesempatan nyanyi ya, karena 30 menit udahan, jadi aku udah harus praktek lagi. Jadi nanti nyanyinya besok deh pas live berikutnya. Semoga kita space sedikit untuk bisa nyanyi. Gitu ya. Thank you. Terima kasih yang udah live siang ini. Sekali lagi sorry kalau belum banyak yang bisa aku baca atau aku jawab. Tanyain lagi di grup aja, nanti akan dijawab oleh saya, Dr. Evi dan juga tim dari Rosvi. Terima kasih, jaga kesehatan, makan yang banyak, istirahat yang cukup, cuci tangan pakai sabun, jangan ke keramaian dulu, no arisan, no ngumpul-ngumpul, no kemana-mana dulu. Kalau bisa di rumah aja, di rumah aja. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, thank you.